Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Haji Jimli As-Siddiqi MH. Beliau sebagai Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, dan beliau juga yang telah menggagas terlahirnya Khadijah Club. Alhamdulillah, beliau nanti akan memberikan kajiannya. Beliau minta lewat daring. Nanti kita akan tampilkan di layar bagaimana beliau memberikan kajian. Juga yang kita banggakan, perempuan hebat, perempuan smart, sahabat saya, kakanda saya, Bunda Profesor Dr. Riri Fitri Sari MMMSC. Barakallah kehadirannya. Beliau baru terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perempuan, Remaja, Anak dan juga Kesehatan. Luar biasa, beliau dari Depok hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan keluarga yang selalu sakinah mawadah warohmah. Ibu narasumber Ustazah Hajah Dr. Randa Nuzma Nubza ASMA. Beliau sudah hadir ya? Oh belum. Mudah-mudahan secepatnya beliau berada di tengah-tengah kita. Saya pernah mendengar beberapa kali beliau memberikan ceramah sangat luar biasa. Beliau sebagai adinda dari Bunda Tuti Alawiyah, ya. Kalau saya dulu berjuang dengan almarhumah Bunda Tuti Alawiyah. Saya paling muda dengan Profesor Nabila Lubis. Waktu itu saya memang masih muda sekali, Bu Tuti. Sekarang terlahir kembali ini. Mudah-mudahan perjuangannya, hebatnya, smartnya seperti almarhumah Bunda Tuti Alawiyah. Yang saya cintai, Dinda Dr. Randa Hajah Tuti Nur Ainiyah sebagai Ketua Masjid Taklim Al-Husna. Beliau ketua di bidang divisi di bawah Ibu Hajah Vera, Divisi Pendidikan Agama dan Sosial. Bunda-bunda yang hadir di sini, para ustazah, guru kami, para umi, dan juga jamaah yang hadir dari berbagai masjid taklim, juga ketua-ketua taklim yang saya hormati dan saya banggakan. Barakallah telah hadir di acara ini. Mudah-mudahan kehadiran semua kita di sini Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah selalu melindungi kita semua dalam kondisi pandemi. Kita masih bisa berani berkumpul dalam rangka silaturahim dan juga dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Yang mana di dalam Isra Mi'raj itu sendiri Rasulullah telah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai beliau naik ke Sidratul Muntaha. Ketika kita sekarang melakukan sholat 5 waktu, tentunya kita akan selalu ingat pada kejadian Isra Mi'raj.
para jamaah rahimakumullah yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbing kita di jalan Allah. Mudah-mudahan sampai nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan di dalam zana surganya Allah. Kalau saya nanti didahului atau belum sampai, jangan lupa disebut dan diangkat saya ya Bu. Para ustazah yang mungkin ilmu dan keimanannya lebih daripada saya. Kalau saya hanya seorang manusia yang sehina-hinanya manusia, yang tidak punya kehebatan apapun. Saya hanya seseorang yang hanya punya niat dengan ikhlas bagaimana selalu ingin bermanfaat untuk umat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk umat. Tapi bukan berarti saya punya ilmu yang lebih daripada orang lain. Untuk itu mohon doanya supaya saya tetap bisa memimpin umat dimanapun dalam bidang apapun dalam kondisi sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah. Dan tidak lupa kita sanjungkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabatnya dan kita para pengikutnya. Para ustazah yang dimuliakan Allah, saya ingin sedikit menerangkan apa itu Alisa Khadijah. Kalau Khadijah tentunya para ustazah sudah tahu ya. Kalau Khadijah itu istrinya Rasulullah, seorang pengusaha yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya di jalan Allah untuk mensupport perjuangan Rasulullah. Kalau Alisa adalah singkatan Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia. Acara ini bunda-bunda sekalian, umi-umi sekalian, kita ini diikuti oleh pengurus Alisa dan anggota se-Indonesia. Beliau-beliau ini ikut lewat Zoom. Dan insya Allah nanti acara ini bisa dilihat sedunia karena kita akan tampilkan di YouTube. Jangan kalah dengan acara-acara kayak anak-anak sekarang, TikTok dan lain sebagainya. Kalau kita acara mengkaji isi Al-Quran tentang ekonomi. Khadijah Club, apa itu Khadijah Club? Khadijah Club itu gagasan dari Profesor Jimli. Bu Ina, beliau memanggil saya waktu itu ke rumah beliau. Saya ada ide, ada gagasan. Kenapa mereka punya mingguan? Paham barangkali ya, para ustazah apa yang dimaksud mingguan? Kenapa kita tidak punya klub yang mengkaji Al-Quran? Jadi klub itu bukan hanya mirip non-muslim. Klub itu cuma sekedar artinya perkumpulan gitu. Perkumpulan tapi mengkaji. Biasanya para ustazah kan mengaji. Kalau di Khadijah Club mengkaji isi Al-Quran tentang ekonomi. Kenapa ekonomi? Apalagi di saat pandemi. Bunda-bunda sekalian, para ustazah sekalian, kita sebagai umat Islam harus terdepan memimpin ekonomi di negeri sendiri. Jangan sampai kita menjadi budak di negeri sendiri. Alhamdulillah anggota kami sekarang, saya rasa taklim itu adalah inkubator yang betul-betul bisa melahirkan para pengusaha. Karena saya sering lihat kalau ke pengajian banyak racunan.
Racunan apa? Kok Bunda Ina manggilnya racunan kantong. Betul tidak? Ada ibu haja ini bawa jualan kerudung, ibu haja ini bawa jualan bros, aksesoris. Ada yang jual peye, ciri khas ini apa ya? Kalau di Bantar Gebang itu peye teri, masakan teri apapun. Kalau Pondok Gede apa ya Bu Tuti? Mana Bu Haja Tuti? Apa ciri khasnya? Opak. Nah, opak. Nanti di sini bisa Bu Tuti, bisa jadi tempat khusus sumber membuat opak. Kalau perlu bikin pabrik rumahan opak. Opaknya rasa jengkol, rasa keju, rasa barbeque. Betul tidak? Jadi di Khadijah Club ini melahirkan para pengusaha kembali. Yang tidak bisa memasak silakan bikin klubnya, menjahit, membuat aksesoris dan lain sebagainya. Yang hobi memasak silakan bergabung, punya catering, nggak punya modal sendiri, silakan ririungan kata orang Bekasi. Kenapa saya mengadakan di sini? Biasanya di Masjid Raya. Karena saya ingin Taklim Al-Husna ini yang dipimpin oleh pengurus Alisa pusat kita ini, senasional, ingin juga dikenal se-Indonesia. Boleh ya, diizinkan ya, kita ingin mengangkat nama Al-Husna. Karena kebetulan Ustazah Tuti ini dinda kami. Kenapa tidak kita saling mengangkat nama taklim masing-masing yang harus melahirkan para pengusaha. Tapi kenapa di Khadijah Club itu ada pameran, harus diliput oleh wartawan, media dan lain sebagainya? Karena kita harus show up. Harus terlihat gerakan kita. Begitu mendengar Khadijah Club di mana, hayu kita berbondong-bondong. Insya Allah bulan depan mudah-mudahan Makassar bisa mengadakan. Yang lain lewat Zoom, lewat virtual. Kan para ustazah semua, para jamaah sudah punya HP dong. Gak mungkin gak punya HP. Saya lihat Kang parkir aja sudah punya HP, pemulung saja sudah punya HP ya. Daripada kita searching yang enggak, yuk kita ikut pengkajian Al-Quran tentang ekonomi. Setuju ya? Setuju ya? Kalau muslimah harus kaya. Muslimah harus cerdas. Muslimah harus cantik. Cantik luar dan dalam. Apa yang dikatakan inner beauty? Saya lihat di sini tidak yang muda, tidak yang tua, semua cantik. Saya tidak ada melihat yang tadi kusem, kusut, semua senyum karena hatinya ikhlas. Dengan senyum insya Allah kecantikan terpancar keluar. Kelihatan kalau yang hatinya, kalau anak-anak sekarang bilang julid. Pernah dengar kata julid? Kalau saya tidak mau dijulitin, jadi kalau saya mau bicara biasanya kalau di Alisa, kalau di sini takut nggak sopan ya, karena di sini banyak guru saya pasti yang ilmunya lebih tinggi daripada saya. Saya biasa gini, bunda-bunda senyum 2 cm kanan, senyum 2 cm kiri. Kalau tidak begitu, saya tidak mau bicara dulu, gitu. Karena kenapa? Kalau kita senyum, hati kita akan tenang. Kalau sudah tenang dan tentram, maka timbul keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, maka pandemi corona, Omikron semua menyingkir. Saya itu tidak pernah berdiam di rumah. Setiap hari keliling. Kebetulan saya ada di 8 organisasi, salah satunya Dewan Masjid Indonesia. Saya kebetulan wakil ketua yang membidangi muslimah dan ekonomi. Di antaranya membidangi masjid taklim, badan koordinasi masjid taklim Dewan Masjid Indonesia. Di sini hadir ketuanya Ibu Hajawarti,
Alhamdulillah hadir Ketua Kota Bekasi karena kita mengadakan di Kota Bekasi. Tapi beliau juga pengurus Alisa Pusat, bendahara. Selamat datang kepada Al-Mukarramah Ustazah Haja Dr. Randa Nubza. Hatur nuhun saja sudah hadir di sini. Ini Profesor Riri juga jauh-jauh dari Depok, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi tema kita meningkatkan kepemimpinan ekonomi umat, itu maksudnya yang tadi saya katakan bahwa sekalipun kita perempuan kita harus memimpin ekonomi ke depan. Walaupun bukan kewajiban buat seorang muslimah, tapi nilainya ibadah untuk kita semua. Ibadah itu plus-plus, kalau laki-laki itu wajib. Kalau kita subhanallah, tapi nomor satu adalah ridho suami. Maka kalau ada orang masuk menjadi anggota Alisa, nomor satunya adalah izin suami. Selangkah dari pintu kita tanpa izin suami, celaka kita semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kami mohon doanya. Sebetulnya Khadijah Cup ini sudah kita launching di beberapa wilayah dan daerah se-Indonesia. Cuman secara nasional inilah perdana yang akan dilanjutkan nanti setiap 1 bulan sekali. Cuman nanti keliling di Makassar, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua. Anggota kami di Papua juga banyak walaupun daerah minoritas. Di Bali juga banyak. Nanti kita yang di daerah Jawa dan Jawa Barat kita ikut lewat Zoom ya. Lewat virtual. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa kalimat dan tingkah laku dari saya yang kurang berkenan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilapan tentunya milik saya sendiri. Sekali lagi mudah-mudahan seluruh ustazah dan jamaah yang hadir di sini Allah ridhoi. Allah berikan kesehatan pulang dari sini tidak ada satupun yang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dengan memberikan kita rezeki yang halal, yang berkah. Ya, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.